Hamba berdoa tidak satu pun yang Kau lewatkan Tuhan. Ini pagi akan membuat sebuah umat yang ajaib dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang yang namanya cinta yang sejati itu seperti apa. Karena kalau kita akhirnya jatuh kepada yang tidak sejati, itu malah membunuh dan bukan memberikan kehidupan. Kejadian pasal yang ketiga, saya ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama. Dan saya beri tema hari ini adalah pertanyaan Tuhan, Adam, di mana engkau? Kejadian pasal 3 mulai ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya kepada suaminya. Dan Anda harus garis bawahi kalimat berikut ini, yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you? Saudara, beberapa hari yang lalu saya lagi duduk merenung dan kemudian Tuhan bertanya kepada saya begini. Kalau engkau mengerti tentang yang namanya 6 panggilan yang selama sekian tahun kita diajar, Tuhan bertanya begini, Adam ini panggilannya apa sebenarnya? Ketika saya merenung, maka perkataan saya pertama, saya berkata, Tuhan, menurut aku dia itu raja. Mengapa? Karena Tuhan berkata, berkuasalah. Ya kan, kalau Anda baca kan, ayatnya mengatakan berkuasalah. Nah, semua yang berkaitan dengan namanya berkuasa, related berkaitan dengan jabatan panggilannya sebagai raja. Tapi Tuhan berkata, tidak nak. Dia bukan hanya raja. Tapi Adam ini termasuk orang yang paling tidak 6 panggilan itu melekat dalam dirinya. Wah, saya kaget. Lalu saya berkata, Tuhan, apa maksudmu engkau mengajar ini kepadaku? Dan Tuhan berkata sesuatu yang menarik. Dia berkata begini. Lihatlah peristiwa jatuhnya manusia. Adam adalah seorang raja. Bagaimanapun aku berkata, berkuasalah.
Dia juga seorang pilar. Dia kepala rumah tangga. Dan kalau Anda baca, manusia baru sadar dia telanjang setelah Adam ikut makan buah itu. Kalau Anda punya rumah, kalau atapmu runtuh, orang nggak berkata rumahmu rubuh, tidak. Tapi kalau pilar-pilarnya, tiang-tiangnya patah dan runtuh, atau kemudian jatuh, orang baru berkata rumahmu runtuh atau rubuh. Dia pilar. Dia juga seorang imam. Ingat, imam besar Harun itu gambaran daripada Yesus. Adam merupakan gambaran dari Allah sendiri. Dia juga, saya yakin, seorang punya panggilan mempelai. Ketika Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Seorang mempelai melahirkan akan keturunan-keturunan ilahi yang ajaib. Dia juga seorang tentara. Karena kalau Anda baca, Alkitab juga mengatakan taklukkanlah itu. Kata penaklukan, pendudukan berkaitan dengan panggilan seorang tentara. Dia juga seorang pekerja. Karena dia diperintah Tuhan untuk mengerjakan dan mengelolakan Taman Eden yang dipercayakan kepadanya. Dan Tuhan berkata, dia punya 6 panggilan utuh dalam hidupnya. Persoalannya adalah, ini yang kemudian Tuhan katakan. Mengapa aku bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Karena sebetulnya Adam tidak berdiri pada posisi yang seharusnya, walaupun dia ada di sebelah istrinya. Kalau Anda baca cerita ini, bukankah setelah Hawa makan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia? Berarti ketika pembicaraan dengan setan terjadi, Adam di situ. Dan Adam diam saja. Dan Tuhan berkata, semua yang terima otoritas Tuhan, semua yang tahu dia punya panggilan dalam hidupnya, dia berkata kalau dia diam dan dia pasif, lihat ujungnya begitu mengerikan. Mengapa Adam diam? Alkitab tidak menceritakan. Tapi minimal ini penafsiran saya. Entah berapa lama dia sendirian. Dia hanya kumpul dengan monyet, dia kumpul dengan jerapah, dia kumpul dengan singa. Satu hari Alkitab berkata Tuhan membuat dia tertidur. Diambil rusuknya dan dibentuklah seorang wanita. Dalam bahasa Inggris ada kata woman. Womb itu kandungan. Man itu adalah womb, man itu laki-laki. Laki-laki yang punya kandungan. Itu perempuan. Lalu kemudian ketika Adamnya terbangun dia kaget. Lihat orang seperti dia. Saya percaya Tuhan bentuk manusia pertama the best. Mungkin cantiknya luar biasa. Dan Adam kalau Anda baca reaksinya melonjak berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia lompat hatinya. Dan disitulah pertama kali menurut saya, orang kenal yang namanya jatuh cinta. Tetapi cinta yang seperti ini adalah cinta yang mematikan ternyata. Karena membuat Adam tidak berdaya. Dia lihat istrinya diperdaya iblis. Dia bahkan tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak mengintervensi. Istrinya yang jawabnya salah saja, dibiarkan. Tidak pernah Tuhan berkata, jangan kamu raba. Itu tambahan dari Hawa. Masalahnya Adam diam saja. Dan kalaupun sampai istrinya sudah memakan itu, dia bisa berkata, aku tidak mau makan. Dan mungkin cerita manusia akan berbeda. Karena ternyata baru setelah Adam ikut makan,
kebuka mata mereka, mereka telanjang. Yang membuat kemudian dihitung berdosa adalah ketika Adam ikut makan buah itu. Dan akhirnya lihatlah dunia kita dengan semua penderitaan dan kesesakan dan kesulitan dan bencana karena dosa. Saudara sekalian, seharusnya bagaimana, Pak? Seharusnya setiap kita sadar akan panggilan kita. Dan reaksi kita bukan karena reaksi perasaan manusia kita, tapi harus reaksi manusia roh kita. Kalau terjadi seperti itu, akan dahsyat. Bagaimana, Pak, contohnya? Saya beri contoh yang konkret. Seminggu terakhir ini, banyak kematian di kota ini. Ada kecelakaan beruntun, sekian meninggal. Ada pembunuhan sadis, merenggut nyawa orang. Tuhan bertanya, "Raja-rajaku, di mana engkau?" Harusnya kalau kita sadar panggilan kita raja, kita mulai deklarasi, kita mulai kendalikan. Kita mulai berkata semarang, shalom. Dan bukan diam saja. Dan hanya membahas persoalan. Kalau Anda seorang tentara, harus berkata semarang, harus didoakan lagi. Kita harus berdiri didolengi lagi. Jangan didiamkan. Ini ada roh maut dan kita harus hentikan. Kalau Anda seorang pilar, itulah waktunya engkau masuk dalam doa syafaat. Kalau perlu puasa, angkat kota ini di hadapan Tuhan. Kalau Anda seorang imam, seharusnya berdiri berkata, Tuhan ampuni kalau ada celah di kota ini. Mungkin ada hal-hal yang dimasukkan yang engkau tidak suka. Buat pendamaian, mintakan ampun dengan Tuhan. Kalau Anda seorang pekerja, Anda bisa mengerjakan banyak hal. Anda bisa mulai mendoakan apa yang kita harus kerjakan buat kota ini. Kalau Anda seorang mempelai, seharusnya engkau tersungkur di depan Tuhan. Minta lagi tongkat perkenanan Tuhan turun atas kota ini. Maka semuanya akan berubah lagi. Jadi luar biasa. Tapi kalau kita sekedar hanya membicarakan, kita baca di koran, kita hanya berkata, kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya. Maka itu seperti Adam yang diam saja. Ditambah kalau parah lagi kita malah mengaminkan situasi itu dengan perkataan-perkataan kita. Saudara, selama kita hidup di dunia, sampai Tuhan datang kedua kali, manusia akan menghadapi yang namanya tantangan, persoalan, kesulitan, ancaman dalam segala hal. Karena itulah Tuhan berkata, ayo, jangan diam, jangan pasif. Kalau Anda cinta, engkau bertindak dalam nama Tuhan. Kalau engkau mengasihi kota ini, kita berfungsi dan jangan diam seperti Adam. Kalau Anda mau dengar itu jeritan Tuhan bertanya, di mana engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu mereka di mana. Tapi Tuhan berkata, selama ini lu ngapain Adam? Aku sudah berfirman kepadamu. Aku berikan pengertian dan kau diam saja. Dan kau membiarkan setan merajalela tanpa engkau bertindak. Saya berdoa, Anda menyadari, semua kita menyadari, hidup tidak pernah lepas dari tantangan. Tapi semua kita akan mengerti Tuhan memberikan kita kemenangan dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Tapi kalau kita diam, kalau otoritasmu tidak engkau gunakan, hari itu Adam belum berdosa loh saudara. Hari itu hubungan dengan Tuhan belum terputus. Persoalannya adalah,
dia diam saja. Maka saya mau mengatakan kepada saudara mulai hari ini, kalau Anda melihat sesuatu, Anda mendengar sesuatu, atau ada dari keluargamu yang mungkin menderita sesuatu, jangan diam. Berfungsilah sesuai dengan panggilan saudara. Kalau lihat ada yang sakit, mulai perkatakan kalau Anda raja. Ucapkan firman, pengakuan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Perkatakan kehidupan. Perkatakan firman. Kalau Anda seorang tentara, belajar melihat alam roh. Ini apa sebetulnya? Saya mengerti sebagian penyakit karena keadaan fisik manusia. Tapi Anda harus mengerti setan bisa memanfaatkan situasi buruk seperti apapun untuk masuk di tengah-tengahnya. Disitulah tentara mesti bergerak. Mulai berdoa buat peperangan rohani. Jangan cuma nangis-nangis. Gak berguna itu. Anda mesti perangi, tengkingi, urapi. Buat sesuatu yang Tuhan suruh. Bayangkan kalau semua bergerak, akan luar biasa. Kalau Anda imam, Anda doakan, Anda berkata ampuni Tuhan. Kalau ada yang salah, mintakan ampun dengan Tuhan. Kalau Anda pilar bersyafaat juga, terus minta ditopang dengan kekuatan Tuhan. Itu akan berbeda. Dan semua kita menjalankan fungsi kita. Dan Anda akan lihat ada banyak hal yang berubah dan berbeda. Saya berdoa pagi hari ini. Pertanyaan ini juga terngiang di hati Anda semua. Di mana engkau? Where are you? Di mana engkau? Karena Tuhan mau kita mengerjakan seperti panggilan kita. Yang percaya katakan amin. Contoh kedua, saudara. Saya mau tunjukkan contoh kedua. Mari kita lihat Markus pasal yang ketiga. Tadi saya berkata kalau Anda punya kasih yang murni, saudara akan bertindak berbeda. Tapi kalau sudah merupakan kasih yang tidak murni lagi, masalahnya akan tambah runyam. Markus pasal 3. Lihat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, perhatikan ya. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Maria dan anak-anaknya datang bertindak sebagai ibu secara daging terhadap Yesus. Karena itulah dia berani menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Lihat akan jawabannya. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tidak dijelaskan di bagian ini mengapa mereka memanggil Yesus. Tapi di bagian yang lain pernah itu ibu Yesus dan saudara-saudaranya akan membawa Yesus pulang. Karena orang berkata kepadanya, Maria, anakmu sudah kerasukan. Tapi hari itu mereka datang meminta orang panggilkan Yesus. Mengapa mereka berani seperti itu? Karena mereka merasa kami ibunya, kami adik-adiknya, kami paling dekat. Kami punya hubungan intim dengan dia.
Kami sedarah. Tapi dia berkata, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Tuhan tidak berhenti kepada kasih yang manusiawi. Dia berkata harus sampai yang agape. Di mana kehendak Tuhan itu merupakan prioritas yang paling utama. Bukan apa-apa yang kamu rasakan yang penting. Tapi kehendak Tuhan bicara apa? Dan Yesus mau berkata, aku menghargai engkau sebagai orang yang 9 bulan mengandung aku. Melahirkan, membesarkan aku. Tapi kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan atas hidupku, maaf. Ibuku bukan hanya yang namanya Maria. Saudara-saudaraku bukan hanya yang namanya Yudas, Yoses, dan sebagainya. Mereka yang melakukan kehendak Allah dan menuruti perkataanku, dialah ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan mau berkata, jangan familiar dengan aku, hanya sekedar karena ada ikatan darah. Tapi kamu harus mengerti, yang aku suka adalah kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amen, saudara. Ingat, seringkali pada waktu Anda mencintai seseorang, kalau cintamu tidak berdiri atas kehendak Tuhan, Anda sedang membunuh orang itu. Anda berkata, oh tidak Pak, niat saya baik. Niat baik saja tidak cukup. Perbuatan baik tidak cukup. Karena ada baik, ada berkenan, dan ada yang sempurna. Kalau Andanya berkata niatnya baik, engkau memberikan yang paling kecil, paling rendah, dan paling tak bernilai sebenarnya. Dan itu yang berbahaya sekali. Saya berdoa, saudara, mari bangkit sesuai dengan panggilan kita. Anda akan lihat hidup akan berubah. Ini saya ngomong terus terang. 2 minggu dari sekarang ada pemilihan gubernur. Harusnya setiap panggilan bertindak. Berdiri doakan Jawa Tengah. Biar Tuhan beri yang sesuai dengan kehendak hatinya. Nanti akan berubah. Semua akan berubah. Ada orang berkata, Pak, bagus yang mana? Beliau bertiga ketemu saya, 3-tiganya, datang ke tempat ini. Saya bersyukurlah. Saya doakan 3-tiganya. Tapi semua kita harus berdiri. Dan berkata, aku mesti berdoa. Jangan dibiarkan, saudara. Sebab pemimpin kita seperti apa akan mempengaruhi warna kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa taruh yang paling tepat, Anda akan lihat provinsi ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kenyataan ada banyak anak Tuhan tidak pernah berdiri buat kotanya dan provinsinya. Bahkan kita tidak peduli dengan itu semua. Jangan biarkan iblis merajalela tanpa Anda bertindak. Sama juga kalau Anda punya problem ekonomi. Bertindaklah sesuai dengan panggilan saudara. Anda tidak kuat, datang kepada MK. Minta doakan, ceritakan beban saudara. Setiap anggota MK berdiri sesuai dengan panggilannya. Menurut saya kita akan mendengar mujizat demi mujizat tiap hari akan terjadi. Kalau semua kita bisa berdiri pada tempat yang sebenarnya Tuhan mau. Lihat contoh berikutnya. Kisah Rasul, pasal yang ke-21. Kisah Rasul, pasal yang ke-21. Ada cerita yang menarik di sini. Ayat yang ke-10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.
Seorang nabi datang dengan pesan yang negatif, yang tidak enak. Seorang nabi datang bukan mengatakan, Paulus, kamu luar biasa, kamu diurapi, kamu hebat. Seorang nabi datang dengan pesan yang jelek, sepertinya. Yang berkata, kamu akan diikat di Yerusalem, Paulus, dan akan diserahkan kepada bangsa lain. Dalam kenyataannya diserahkan ke dalam tangan orang Romawi. Di saat itulah sebuah ujian muncul. Anda berpihak kepada apa yang Tuhan katakan, atau engkau berpihak kepada perasaan dan pilihan manusiamu sendiri? Apa yang terjadi? Lihat lagi. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. 13. Ini bukan cuma minta loh, ternyata sampai nangis mereka. Paulus ditangisi. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Kalau ada orang lagi sakit, Anda tangisi. Saya ngomong terus terang, Anda mempercepat kematiannya. Sebab engkau menghancurkan imannya. Kadang-kadang orang sakit itu perlu dimarahi, saudara. Serius. Saya itu mengalami berkali-kali di gereja ini. Orang datang sudah dipapah begini. Sudah nggak berdaya. Sudah berpikir mau mati. Saya nggak ngomong baik-baik, terus saya berkata, saya ikut menangis ya Pak. Terus saya tangisi, nasibmu kok elek total, nang. Coba Anda gituin, saudara. Anda ada teman punya problem ekonomi, cerita Anda tangisi. Kowe kok sial terus to ya mbok adus solo neng banjir kanal ping 70. Sapa ngerti mbok sial, malah tembelek semua nempel di badannya, saudara. Ada saat di mana kita berhenti menangis. Anda kuatkan hatinya. Saya belajar, saudara, dalam kehidupan kita ini. Ada kalanya kita ini seperti kiper sebuah kesebelasan. Pertandingan berakhir draw. Perpanjangan draw. Dan harus diselesaikan dengan adu penalti. 10 bahkan sekian belas pemain lain termasuk cadangan dan pelatih. Detik itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saudara di bawah mistar gawang itu. Dan Algojo 12 langkah mengeksekusi bola. 12 langkah itu pendek, saudara. Kalau Anda nggak percaya, coba di belakang itu main bola sebentar. Di penalti. Anda kan tahu itu impossible. Hari itu tergantung selama ini. Apakah coachnya memberikan sebuah pelatihan mental kepada kipernya ini atau tidak? Teman-teman yang lain, paling-paling yang kuat mentalnya, hanya bisa menatap. Saya sering saksikan di pertandingan kejuaraan level dunia loh. Teman-teman yang lain bahkan memandang pun tidak berani. Mereka tertunduk, mungkin mereka berdoa. Mereka tidak tega melihat temannya itu. Di saat Anda sendirian, di situ sebetulnya Anda akan kelihatan. Apakah engkau terbangun atau tidak. Bayangkan seorang kiper lagi dilatih oleh coachnya. Dia harus jatuh bangun memungut bola. Maminya datang. Tapi, iki anakku yo. Nah, sing bilang anaknya Pak RT nggih sinten. Kasihan dong anak saya, ini jatuh bangun. Kelihatannya baik toh. Tapi coba Anda mau jadi kiper. Datang ke Pak Lepes sana. Pak Lepes, saya mau jadi kiper. Latih saya ya. Beliau berkata, oke.
Tapi mami saya ikut loh. Dampingi saya di samping gawang. Kenapa? Kalau saya ke mereka dilatih begini. Lupakanlah, saudara. Anda boleh dilatih pelatih paling hebat seluruh dunia. Pelatihnya cuma nangis tiap hari ndelok mamimu gitu loh. Waduh, kiki premboe atau bocah iki. Karena pasti pertandingan itu mbokmu ndak bisa melok-melok, saudara. Saya mau berkata, mari bersikap seperti laki-laki, kata Alkitab. Mari berdiri pada panggilan kita. Ada titik di mana yang lain tidak bisa menolong saudara. Hanya engkau dengan Tuhan. Pada waktu kau menghadapi itu, selama ini kau disiapkan dengan cara bagaimana? Saya belajar banyaklah minggu lalu. Dibawa masuk ke ruang tindakan itu. Saya sadar. Just between me and my God. Semua di luar. Tidak ada orang yang bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi apa yang masuk di hati dan hidup saya selama penantian waktu itu. Masa pemulihan. Itu yang menentukan. Seberapa kita bertindak. Dan dengan tingkat kesulitan yang seperti itu. Kalau bukan Tuhan. Selesai semua. Saya mau berkata buat saudara. Anak-anak sekolah ada waktunya engkau ujian. Kalau engkau jujur, Anda mengerti. Waktu Anda dites, waktu Anda ujian itu engkau sendiri. Dengan semua soal-soal di hadapan. Pertanyaannya adalah apakah engkau mendidik dirimu dengan baik. Atau engkau cengeng. Ada orang tua yang ketika anaknya belajar berkata, jangan baca banyak-banyak ya, nanti tenggorokanmu sakit. Kan nanti kamu jadi American Idol. Nyanyi apa? Dondong apa salah? Ada yang diajari, tidur siang ya 3 jam. Kenapa? Biar kalau bangun matanya jadi cantik. Waktu ujian, belajar secukupnya ya, 5 menit saja. Yang lain, dengar ke musik. Hati yang gembira, obat yang manjur. Ayatnya keliru, saudara. Ngadepin ujian, rak butuh obat yang manjur. Obatnya harus tokcer ininya. Kita salah didik diri sendiri seringkali. Saya hanya mau sampaikan pesan Tuhan. Karena Tuhan berkata, nak, kamu sudah ngalami sendiri. Di saat seperti itu, hanya engkau dengan Tuhan. Saya tidak butuh ditangisi orang berkata, Pak, keadaanmu begitu gawat, lu mau mati. Itu mempercepat, tahu nggak saudara? Kalau Anda meruntuhkan iman seseorang dengan perkataan-perkataan saudara, itu membuat semuanya runtuh. Tapi kalau kita bangkit, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya. Amen, saudara. Ibu Debbie cerita dengan saya tadi pagi. Yang antara saya geli dan antara saya sedih. Kita baru pesan 1 ambulan, saudara. Nanti di dalamnya akan didesain khusus. Itu ambulans akan termasuk the best lah nanti yang kita punya. Dan kalau jadi nanti di dalamnya itu ada pokoknya sambungan ke internet. Karena kita ini kerjasama dengan sebuah badan di luar negeri. Dan itu kumpulan banyak dokter Indonesia. Sehingga istilahnya kalau nanti ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, pakai internet. Dokter-dokter Indonesia yang hebat-hebat di seluruh dunia itu bisa memberikan second opinion. Keren sih. Nanti butuh peralatan agak cukup lengkap di situ. Nah ini belum jadi, baru jadi luarnya, catnya baru jadi. Kemarin saya ditunjukin Pak Sugi, Pak mau lihat nggak ambulans kita? Saya lihat, saya bilang gini. Nanti ya, kapan-kapan saya pengen nyetir. Seperti apa? Oh Pak, ini hebat sekali katanya. Karena jeglongan cuma kentul. Itu. Kalau yang lain, gubrak mati sisa orangnya, saudara. Ini bagus. Gawatnya. Siapa yang nyetir saya nggak tahu. Mungkin Pak Sugi atau Daniel. Masuk gereja kemarin dinyalakan sirinenya. Weng, 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 weng. Semua BB ke Bu Sugi bisa mikirnya saya anfal.
Rodok kebacut, saudara. Anda meragukankah kuasa Tuhan bekerja? Loh, saya mengerti, oh itu karena cinta, Pak. Itu kayak Adam. Harus ngueng. Anda tidak tahu, berdiri dulu. Dalam nama Yesus tidak ada roh kematian. Ternyata enggak ada. Adanya Pak Sugi yang nyoba sirena ambulan. Minimal kau berdirilah. Jangan mikir anfal. Anfal ini bahasa apa toh? Belanda ya? Aneh. Yesus sih saya mengerti. Ini orang kami masih membutuhkan bimbingan beliau. Nah, kita kandani sekarang. Saya butuh bimbingan saya, Anda dengerin nih pagi ini. Kalau masuk kiri keluar kanan, percuma itu, sama juga bohong tuh. Untung saya nggak di IBB, Pak, Bapak sudah masuk surga atau belum? Wah, tak keramasi pakai tumen, bener saudara. Orang Jawa berkata itu ngalup, ngerti saudara? Mikirkan, mengharapkan yang jelek. Cara mikir kita harus berbeda. Amen. Saya harap Anda mengerti. Tadi pagi loh, saya geleng-geleng. Saya bilang, lah kok bisa mikirnya begitu loh. Apakah ini kurang sehat berdiri hari ini? Saya mau berkata buat saudara, Yesus itu sempurna pekerjaannya. Amen. Masih belum puas saya. Lihat lagi contoh. Dua lagi. Masih banyak waktu. Saya sudah lama tidak khotbah. Saya harus ngomel sedikit hari ini. Matius pasal 16. Matius pasal yang ke-16. Ayat 21. Sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 16. Ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan lihat pernyataan Tuhan ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Bayangin saudara. Dia berkata, jangan Tuhan, nggak boleh terjadi. Dia berkata, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ada cinta yang aneh yang ditunjukkan oleh Petrus. Tapi cinta itu bukan cinta Tuhan yang membawa kita pada penggenapan apa yang Tuhan mau. Tapi itu cinta yang hanya menghancurkan hati orang. Sehingga tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pak, kalau gitu, kalau ada orang, biarkan aja, Pak. Siapa bilang biarkan? Mari bertindak dengan tepat. Untuk tolong dia. Kecuali Anda berkata, yuk pateni yuk. Tangisilah. Wah, gue mati ya, terus. Mati tenan, saudara. Tapi kalau Anda mau dia hidup, berdiri, dan bertindak sesuai dengan panggilan saudara. Tuhan tegas, nyala iblis. Saya mau tanya saudara. Apakah Petrus mengerti dengan hadikan itu? Tidak. Maaf nih ya, sudah diiblis-ibliskan. Enggak mudeng. Dari mana Pak enggak mudengnya? Baca firman. Diajak oleh Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Temani aku ya, doa sejam aja di Taman Getsemani. Tidur. Saat Tuhan paling genting loh. Saat dia berkata, Tuhan atau Bapa, kalau boleh dilalukan cawan ini daripadaku. Itu saat paling genting, kritis itu saudara. Kalau sampai di Getsemani dia menolak cawan itu, habis kita.
tidak ada penyelamatan. Petrus di mana? Tidur. Sampai Tuhan terpaksa berkata, tidurlah. Begitu ditangkap, apa yang dia buat? Dia keluarkan pedangnya. Dia potong telinga dari hamba imam besar. Apakah Tuhan berkata, bagus Petrus, sikat ayo hidungnya sekalian? Tidak, saudara. Kalau Anda bertindak dengan dagingmu, di saat kritis rohmu tidur, dan ternyata dagingmu yang bangkit, dan Anda dengan mudah, dengan perkataan saudara, akan melukai hamba Tuhan. Seperti Petrus, potong telinganya. Ada kemarahan yang luar biasa. Dan itu pun akhirnya nyangkal Yesus 3 kali. Anda ngerti? Semua yang dari manusia tidak membawa kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Saya berdoa, kita jadi umat yang bangkit, yang menangkap hati Tuhan. Bertindak bukan karena emosi. Saya orangnya melankolis, Pak. Saya tidak peduli. Manusia roh kita lebih kuat. Dan firman kebenaran menegakkan kita. Yang terjadi. Ketika Yesus mengangkat kayu salib. Anda tahu Alkitab berkata, tidak usah saya baca ayatnya. Dalam Injil Lukas dikatakan, mereka menangisi Yesus. Lihat penderitaannya, mukanya hancur, semuanya hancur. Nangis. Dan Tuhan berkata, hei wanita-wanita, mengapa engkau menangis? Dia mau berkata, kenapa lu tangisi gua? Tangisilah dirimu sendiri. Dia mau berkata, tangisanmu itu yang menyedihkan hatiku. Seharusnya kamu menangis dengan keadaan yang tidak mengerti. Aku sedang menggenapkan apa yang Bapak rencanakan dalam hidupku. Saya berdoa sungguh-sungguh pagi hari ini. Roh Tuhan akan bekerja memberi pengertian. Sehingga tidak usah lagi Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Karena Adam-Adamnya kita terhisap dalam Adam kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sudah berdiri pada posisi dan tempat dan cara yang tepat, seperti yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin.